yakni al-faslus sabi'u fit tawakkuli. Bermula fasal yang ketujuh pada menyatakan tentang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslus sabi'u fit tawakkuli. Bermula fasal yang ketujuh fit tawakkuli pada menyatakan tentang tawakal. Masih pada perkara yang menerangkan tentang ketaatan batin, di mana di dalam bab yang kelima, yakni bab yang kelima, al-babul khamisu fi ta'atil batinati, bermula bab yang kelima pada menyatakan at-ta'atil batinati, ketaatan batin. Ada beberapa fasal, dan pasal yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah pasal yang ketujuh, yakni al-faslus sabi'u fit tawakkuli. Bermula pasal yang ketujuh fit tawakkuli pada menyatakan tentang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslus sabi'u fit tawakkuli. Bermula fasal yang ketujuh fit tawakkuli. Ila an qala, adapun tawakal itu, maka tawakal adalah sifat yang dipuji oleh syariat agama, memuji daripada sifat tawakal ini. Sebagaimana Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang menerangkan tentang tawakal ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbul mutawakkilin, kasih akan orang yang tawakal akan Dia, yakni orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah maknanya adalah orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya yang lain menerangkan tentang tawakal, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan atas Allah Subhanahu wa taala, fatawakkalu, maka kamu berpegang teguh, in kuntum mu'minin, jikalau kamu percaya akan Allah taala, yakni orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan atas Allah Subhanahu wa taala fatawakkalu, maka bertawakallah kamu, in kuntum mu'minin, jikalau kamu termasuk orang yang beriman, yakni orang yang percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterangan itu ditambahkan dengan nukilan daripada surat At-Talaq ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Wa may yatawakkal 'alallahi, barang siapa berpegang teguh atas Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuhu, maka itu adalah sesuatu yang mencukupi bagi dirinya. Bahwasanya tawakal kepada Allah itu adalah sesuatu yang mencukupi bagi diri orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai seseorang itu bertawakal pada Allah, maka itu adalah cukup baginya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17 juga dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa
fabtaghu 'indallahi rizqa. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi, bahwasanya seorang yang menyembah ia akan Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa, padahal tiada memiliki akan mereka itu akan rezeki bagi kamu. Fabtaghu 'indallahi rizqa, maka hendaklah kamu kehendaki akan rezeki itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menyembah kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tiadalah memiliki rezeki bagi mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fabtaghu indallahi rizqa, maka hendaklah kamu kehendaki daripada rezeki itu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki, bahwasanya rezeki yang dibagikan atas makhluk itu semuanya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan ini menerangkan kepada kita semuanya bahwasanya janganlah kita berpegang kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinan kita bahwa yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah usaha yang memberikan rezeki, tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah Allah Sang Pemberi rezeki. Adapun usaha tiada lain dan tiada lebih, hanyalah sebuah ikhtiar atau usaha, dan usaha ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencari rezeki itu dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, maka sungguh kita telah melaksanakan satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rezeki itu bukanlah datang dari sebuah pekerjaan itu hakikatnya, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah adalah perintah Allah. Apabila diniatkan untuk taat pada Allah, maka ia mendapatkan ganjaran yang besar, bahkan lelahnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Namun, keyakinan di dalam hatinya adalah yang memberikan rezekinya itu bukanlah pekerjaannya itu, bukanlah usahanya itu, tetapi yang memberikan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya itu mencukupi bagi mereka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberikan mereka rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka oleh mereka itu, melebihi daripada kadar usaha yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam beberapa ayatnya mengenai dipujinya sifat tawakal ini di dalam kalimat-kalimat yang tegas, sebagaimana Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 menegaskan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja bahwasanya kita memahami bahwa untuk mendapatkan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah perkara yang mudah, karena orang-orang yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan rahmat-Nya dan dijamin keselamatan hidupnya di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Maka ada satu jalan supaya orang bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah Allah yang menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka tawakal kepada Allah adalah jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, juga Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi
la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Jikalau bahwasanya kamu berpegang teguh atas Allah Ta'ala haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar berpegang teguh kepada Allah, yakni dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya memberi rezeki ia akan kamu seperti memberi rezeki ia Allah Subhanahu wa taala akan burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, pergi pagi, padahal pergi dalam keadaan pagi ia lapar dan petangnya ia kenyang. Kita mengetahui bagaimana tabiat daripada burung yang keluar daripada sangkarnya. Setiap pagi hari burung itu keluar terbang ke mana arah yang ingin ia tuju dalam keadaan perutnya yang kosong. Tetapi tiadalah di sore hari, melainkan burung itu pulang pasti dalam keadaan kenyang. Demikianlah perumpamaan yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Seandainya orang ini benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang menjamin akan rezekinya. Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka pastilah akan diberi rezeki kamu akan Allah Ta'ala sebagaimana diberi rezekinya burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan, yang keluar daripada sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang keadaan perut kenyang. Demikianlah faedah daripada tawakal, bahwa Allah lah yang telah menjamin mereka, orang-orang itu yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW apabila datang kesusahan maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka itu, siapa saja yang memiliki kesusahan rezeki di rumahnya, untuk bangkit melaksanakan sembahyang, yakni berdiri melaksanakan solat. Padahal Nabi SAW menyuruh Nabi SAW menerangkan bahwasanya dengan firman inilah Allah SWT memberitakan akan aku, saya Nabi menyampaikan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan suruhlah olehmu akan ahlimu, yakni orang yang ada di dalam rumahmu, untuk mendirikan sembahyang, dan perintahkanlah mereka bersabar atasnya. Tiada aku pinta akan dikau bahwa engkau memberi rizki akan mereka itu. Allah SWT tegaskan, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Akulah yang memberi rizki akan dikau, dan surga itu bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal merupakan sifat kepujian, merupakan sifat yang terpuji. Bila seseorang memiliki sifat ini, maka sungguh ia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal ini merupakan salah satu jalan daripada mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua perkara-perkara yang sifatnya ikhtiari, yang sifatnya adalah dalam bentuk usaha kita, maka sesungguhnya keyakinan di dalam hati kita, apapun usaha kita di dalam kita berikhtiar, apakah itu usaha kita dalam mendapatkan rezeki, usaha kita di dalam menggapai kesembuhan daripada sakit, usaha kita di dalam mencari ilmu,
Maka sungguh hakikatnya di dalam hati kita itu adalah tidak lebih daripada pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu perintah Allah, bila kita kerjakan kita taat. Adapun perkara-perkara yang menjadi hasil atas perkara itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengijabah semua harapan-harapan kita itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari arah yang tiada kita sangka-sangka. Semoga bermanfaat daripada fasal ini, yakni fasal yang menjelaskan tentang tawakal. Pasal yang ketujuh, Al-Faslus Sabi'u fit Tawakkuli. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa diambil manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.